Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas pembahasan pada batas yang lain, yaitu pada batas P, yaitu eh, titik di tengah-tengah kawat yang berhingga dan simetri ya. Oke, untuk mencari medan listrik pada titik P di sini, langkah yang harus kita lakukan tetap sama, yaitu mencuplik bagian kecilnya. Nah, tapi karena di tengah-tengah, maka kita bisa mencuplik dari kanan dan dari kiri secara simetris ya. Misalkan di sini saya cuplik, ini adalah deki yang pertama, kemudian ini adalah deki yang kedua, dan sama nilainya deki 1, deki 2-nya adalah deki, saya simbolkan langsung. Kemudian kita identifikasi lagi, kalau dari sini ke sini itu adalah L, panjangnya, maka dari sini ke sini itu adalah setengah L ya. Dari sini ke sini, dari sini ke sini itu adalah setengah L. Begitupun dengan yang sebelah sini, sama-sama setengah L. Nah, tapi hati-hati, yang perlu diperhatikan, ketika kita meninjau seperti ini, kita anggap di sini tuh sebagai titik origin ya. Titik origin. Artinya kalau di sini tuh adalah L per 2, maka di sini adalah min L per 2. Sebelah kiri dong, ya kan? Nah, kalau kita sudah tinjau seperti ini, maka misalkan L per 2 ini adalah X. Jadi X itu adalah L per 2. Maka, dan di sini tuh X-nya itu adalah minus L per 2. Maka di sini kan cuplikan kecilnya adalah dx ya. Maka di sini dq-nya ketika nanti kita cari, dq adalah lambda dx, dan dx-nya kita ubah jadi d theta karena saya mau buat batasnya theta, maka menjadi persamaan berikut. Nah, untuk detailnya silakan ditonton video sebelumnya. Kemudian begitu juga dengan si dq yang di sebelah kiri. Dia juga sama nilainya seperti ini. Karena dia sama-sama muatan yang sama, cuma beda ditinjau daerahnya aja ya. Kemudian R-nya. R itu adalah jarak dari titik yang dicuplik ke titik yang diminta. Dari P ke titik sini. Begitu juga dengan yang di sini ya. Yang di sebelah kiri, maka dari titik P ke titik sebelah kirinya. Oke. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kita meninjau seperti ini, karena di sini tuh bilangnya minus positif lambda ya di soal yang pertama, maka pasti keluar kan ya, keluarnya harus segaris. Nah, karena kita tinjau di dua titik, maka yang ini akibat muatan daerah yang deki sebelah kanan itu di sini, misalkan ini adalah DE1, sedangkan akibat dari DE yang di sini ini 2 ya, ini 1. Ini akan menghasilkan DE2. Nah, seperti biasa yang dalam fisika, yang miring-miring kita harus luruskan ke jalan yang benar. Kita harus proyeksikan. Kita proyeksikan, maka kita peroleh apa nih? Untuk yang di sini, ini DEX yang kedua, kemudian ini DE2Y, yang ini DEX ini yang ke-1, yang ini lagi DE1Y. Nah, kita proyeksikan ya ke arah sumbu X dan sumbu Y, maka akan menghasilkan seperti berikut. Nah, kalau kita lihat nih, nilai dq tadi kan sama ya. Nilai dq kanan dan kiri hanya beda di daerah cupliknya aja. Maka besarnya dx 2x dan DE1x itu akan sama. Besar sama, alanya berlawanan, maka nilainya akan sama dengan 0. Maka di sini total dari medan listriknya itu akan diperoleh hanya dari DE di sumbu Y, yang nilainya itu adalah DEY.
yang satu ditambah DE2Y. Karena besarnya sama, maka saya dapat tuliskan 2 DEY. Itu adalah medan listrik total dari kawat di tengah-tengah yang kita tinjau dari titik P itu hanya berasal dari sumbu Y. Nah, kita buktikan ya. Kita buktikan dengan memasukkan kepersamaan medan listrik. Oke. Kita substitusi E atau DE, saya tulisnya DE. Nah, biar gede. DE sama dengan K integral dq per R kuadrat dikali R topi. Nah, ini kan kita tadi udah dapat dq dan juga R kuadrat. Ini tadi saya misalin R1, R2, tapi karena sama, saya misalin aja R. Kemudian ini tadi Y, lupa ditulis. Udah ada semua. Nah, kita akan anggap ini theta 1, ini kita anggap theta 2 ya. Oke. Tapi ketika kita mencari R topinya di sini, R topi, itu kita anggap aja salah satu sudutnya. Karena tadi di video sebelumnya kita sudah bahas yang di arah sumbu, X negatif, kita akan cari yang di sumbu X positif sekarang. Artinya kita tinjau yang bagian sininya aja. Jadi kalau di sini itu ada arah I, di sini arah J, kemudian medannya itu ke sini, DE2-nya kan. Maka ini kan arahnya sesuai dengan R topi. Nah, sudutnya ingat kalau theta satunya di sini, berarti kan otomatis tetanya di sini ya. Kita tadi memisalkan theta 1, theta 2 itu nanti kita substitusikan di batas. Jadi sini dalam theta aja biar nggak ribet dan biar nggak tambah bingung. Maka kita cari R topinya itu adalah apa? Ya udah kalau kita proyeksiin ke sumbu Y kan jadinya 1 dikali cos theta ya. Maka ini cos theta arahnya J. Yang ini 1 dikali sin theta. Sin theta I. Karena arahnya ke kanan dia positif, beda dari soal yang sebelumnya. Nah, kita sudah dapatkan nih R topinya, sudah dapatkan dq dan R-nya, kita bisa langsung substitusikan ke sini. Oke, kalau kita substitusikan, kita peroleh K integral dq-nya itu adalah lambda Y per cos kuadrat theta dikali d theta dikali R-nya adalah sin theta I ditambah cos theta J dibagi dengan apa? Bagi dengan Y kuadrat per cos kuadrat theta. Maka ini kita akan peroleh hasilnya berapa? Ini kita saling meniadakan, Y-nya juga saling meniadakan, sisa 1. Nah, kita akan dapatkan K lambda per Y integral dari sin theta I ditambah cos theta J arahnya ke J dalam d theta. Nah, sama seperti tadi, integral sin apa? Kita buat di mana? Di bawahnya sini aja. Integral sin adalah min cos ya. Jadi ini hasil adalah min cos theta arahnya I. Batasnya belum saya masukin. Ini udah nggak ada lagi. Batasnya ini adalah dari theta 1 ke theta 2. Nanti saya jelasin deh kenapa. Kemudian ditambah integral cos, yaitu sin ya. Sin theta J. Nah, batasnya dari arah theta 1, theta 2. Theta 2. Oke, kenapa batasnya theta 1, theta 2? Ternyata belum saya jelaskan. Saya lupa, saya bertulis. Oke, saya jelaskan ya. Jadi, kalau sebelumnya tadi kita bahas yang di ini, yang di ujung ini, itu kan dari titik sini 0 ke titik yang maksimumnya supaya sesuai dengan dimensinya, ya kan? Nah, kalau di kasus yang ini, kita meninjaunya kita bagi 2. Kita tinjau dulu dari sini ke sini, atau dari sini tuh 0 ke minus L per 2, dan dari 0 ke L per 2, atau kita ambil aja ujung-ujungnya jadi dari minus L per 2 ke L per 2. Gitu. Batas dalam L-nya. Artinya kalau batas dalam tetanya, dari sini ke sini itu kan theta 1, dari sini di sini ke theta 2.
Dari titik ini ke sini theta 1, dari titik ini ke sini theta 2. Maka batasnya dari theta 1 ke theta 2. Seperti itu. Oke, kita substitusikan nilainya. Jadinya K lambda per Y minus cos theta 1, theta 2 dulu, dikurangi minus cos theta 2, arahnya ini adalah I, ditambah sin theta 2 dikurangi sin theta 1, arahnya C. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, kalau kita lihat nih, ini kan jadinya hasilnya min cos theta 2 ditambah cos theta 1 ya. Nah, yang bagian ini. Oke, kita cari sekarang. Theta 1 dan theta 2-nya apa? Semisal di sini yang theta 2 dulu. Ini berarti kan L per 2, ini Y, dan ini R ya. Maka kalau saya cari sin, cos dulu deh. Cos theta 2, maka kan sama dengan apa? Demi sami, samping per miring. Sampingnya itu adalah Y, per miringnya adalah R. R-nya kalau dari sini dapatnya L per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, untuk sinnya, sin theta 2-nya kita peroleh apa? Demi, depan per miring. Depannya adalah L per 2 dibagi dengan miringnya. Demi ya. Akar dari L per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, gimana kalau yang satunya? Yang nilainya itu sama dengan theta 1 sudutnya. Sama ini Y, ini R, dan ini bedanya nih minus L per 2 ya. Maka kita peroleh untuk cos theta 2-nya apa? Cos demi sami, samping per miring. Sampingnya itu adalah Y, per miringnya adalah akar L per 2 kuadrat. Kita tambahkan dengan Y kuadrat. Sedangkan untuk sin theta 1, ini 1, itu kita dapatkan minus L per 2 per R, R-nya itu adalah akar L per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, kalau kita lihat nih, nilai cos theta 2 dan theta 1 itu nilainya sama-sama ini. Maka otomatis di bagian sini, karena ini satunya positif, satunya negatif, besarnya sama, ya maka bernilai 0 ya untuk yang di sumbu X. Benar kan? Sesuai dengan dari gambar yang kita dapatkan tadi, bahwa medan listrik totalnya hanya berasal dari sumbu Y-nya aja. Nah, kalau dari sini kita dapatkan berarti K lambda per Y, K lambda per Y itu sama dikali dengan ini 0, sisa yang di sumbu J ya, sin theta 2. Sin theta 2 itu dia L per 2-nya positif. Jadi di sini L per 2 per akar dari L per 2 kuadrat tambah Y kuadrat dikurang minus L per 2 per akar L per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Kalau kayak gini kan jadinya plus ya. Jadinya kalau kita peroleh hasilnya, jadi K lambda per Y ini sama aja kayak 2 kalinya dari ini kan. Sama, terus dijumlah. Min kali min kan plus. Jadinya L per 2 ditambah L per 2, yaitu L per akar L per 2 dikuadratin, jangan lupa, plus Y kuadrat. Jadi nilai medan listrik di titik P untuk kasus yang di tengah, itu nilainya sama dengan ini. K lambda per Y dikali L per R ya, atau dengan R-nya adalah L kuadrat per R per 2 kuadrat ditambah Y kuadrat. Arahnya hanya di sumbu J. Ini L ya. Mungkin cukup untuk yang kasus di tengah-tengah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan lagi di titik yang lainnya pada video selanjutnya. Saya akhiri, selamat belajar. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.